Halo hai guys, jumpa lagi bersama saya Dayat Malhotra dalam acara Bandit Gosip. Berita Bandit Gosip kali ini akan membahas tentang 11 artis Indonesia dan India yang meninggoy di bulan Ramadan. Semuanya akan saya kulik dan kupas dengan bibir saya yang tajam setajam sembilu berbisa. Chahe sine mein humdam, ye pyar ho na khatam. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah bagi umat muslim. Tak heran, banyak orang yang bersyukur dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Tidak hanya itu, banyak orang yang menjalankan puasa Ramadan bersama orang-orang tercinta. Namun, betapa sedihnya jika harus ditinggal orang terkasih ketika bulan Ramadan. Tetapi, meski sedih, kita harus mengikhlaskan kepergiannya. Hal inilah yang dirasakan oleh keluarga publik figur yang meninggoy di bulan Ramadan. Siapa saja mereka? Kamu nanya, aku kasih tahu kamu ya. Inilah dia deretan artis Indonesia dan India yang harus pergi meninggoykan dunia pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, Hendrik Caper. Pesinetron dan komedian Hendrik Caper meninggoy dunia pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2016 tepat pada bulan Ramadan. Hendrik diketahui telah dirawat di ICU sejak tanggal 22 Juni 2016. Komedian ini tidak sadarkan diri saat dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Hendrik menderita penyakit jantung dan ginjal sebelum akhirnya tumbang dan dirawat. Tetapi, 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, artis berusia 39 tahun ini menghadap Sang Khalid. Yang kedua, Julia Perez. Artis yang dijuluki si seksi ini sayangnya harus berpulang di usia yang masih muda. Akibat kanker rahim yang dideritanya, Julia Perez harus menutup mata pada tanggal 10 Juni 2017. Jupe meninggoy di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM, Jakarta Pusat. Kini, di bulan Ramadan tahun ini, menjadi tahun ke-6 bagi keluarga tanpa kehadiran Julia Perez. Yang ketiga, Ferry Wijaya. Suami aktris Ririn Ekawati, Ferry Wijaya tutup usia di Rumah Sakit Pondok Indah pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017. Sayangnya, Ririn sendiri tak bisa menemani suami saat meninggoy karena tengah melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Suami bintang film dan sinetron Ririn Ekawati ini meninggoy dunia akibat penyakit leukemia. Ferry menghembuskan nafas terakhir saat sedang dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, tepatnya di bulan Ramadan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, Yana Zain. Yana Zain menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 pukul 1 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Perempuan 47 tahun itu meninggoy setelah berjuang melawan kanker peyong-derong stadium 4 yang dideritanya. Meninggoynya artis sinetron itu pun memberikan luka yang terdalam bagi rekan-rekan artis. Pasalnya, selama ia hidup, ia dikenal sebagai sosok yang pantang menyerah terhadap penyakit yang menyerangnya. Bintang sinetron Cinta di Langit Taj Mahal ini meninggoy dengan tenang pada bulan Ramadan. Pemakaman Yana Zain penuh drama. Semula Yana Zain hendak dimakamkan di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 siang. Namun ayahnya Nurzaman Zain tiba-tiba datang ke rumah duka Rumah Sakit Fatmawati dan menolak pemakaman Yana Zain secara Nasrani. Pasalnya, Nurzaman yang sudah bercerai dengan ibunda Yana Zain meyakini bahwa Yana Zain meninggoy dalam keadaan Islam. Sehingga pria sepuh asal Sumatera itu berencana memakamkannya secara Islam. Yang kelima, Cahyono. Pelawak ini menghembuskan nafas terakhirnya saat berumur 65 tahun. Cahyono ditemukan telah tiada saat tidur di rumahnya pada tanggal 25 Mei 2017, tepat sehari sebelum memasuki bulan Ramadan. Kepergian Cahyono tak diketahui keluarganya, lantaran kala itu dirinya tengah tertidur di kamar. Saat dibangunkan untuk makan siang, ia berada dalam kondisi seperti tak bernyawa. Pihak keluarga pun melarikan Cahyono ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia sudah dinyatakan meninggoy dunia. Yang keenam, Gogon Sri Mulat. Panggung hiburan tanah air kala itu berduka. Salah satu talenta lawak terbaiknya, Gogon Sri Mulat meninggoy dunia di Rumah Sakit Kota Bumi, Lampung pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Gogon menghembuskan nafas terakhir di usia 58 tahun, tepat sehari sebelum memasuki bulan Ramadan. Gogon Sri Mulat terkena serangan jantung usai manggung acara kampanye di Lampung. Yang ketujuh, Adara Taista. Adara Taista meninggoy pada tanggal 19 Mei 2018. Ia adalah artis sekaligus menantu mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Hatta Rajasa. Istri dari Rashid ini meninggoy pada usia 27 tahun pada bulan Ramadan.
Adara meninggoy pada pukul 11.38 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Moriyama Memorial, Tokyo, Jepang. Almarhumah Adara lalu disemayamkan di rumah duka di Jalan Sekolah Duta 1 Pondok Indah, Kebayoran Baru, Jakarta. Sebelum meninggoy dunia, Adara dikabarkan terkena kanker kulit. Yang kedelapan, Rudy Jamil. Komedian senior Rudy Jamil meninggoy dunia pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat karena dehidrasi. Rudy Jamil meninggoy dunia di usia 73 tahun. Kabar wafatnya Rudy Jamil disampaikan oleh sang putri Hasti Rudy Jamil. Sebelum meninggoy dunia, Rudy Jamil sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami dehidrasi. Hal ini dituturkan oleh sang istri Ribunowati kala itu tepat di bulan Ramadan. Yang kesembilan, Ustaz Arifin Ilham. Pendiri Yayasan Pesantren Az-Zikra Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham alias Ustaz Arifin Ilham meninggoy karena penyakit kanker getah bening yang diidapnya. Dia tutup usia saat dalam perawatan di Malaysia. Arifin Ilham sempat menyembunyikan penyakit kanker sanofaring ke publik. Dia baru mengabarkan penyakitnya itu pada bulan Desember 2018 dan dia menyatakan saat itu kanker yang diidapnya berada pada stadium 4. Arifin meninggoy pada usia 49 tahun yakni hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pukul 22.50 waktu Indonesia Barat pada bulan Ramadan. Yang ke-10, Irfan Khan. Aktor India Irfan Khan menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 53 tahun tepat di bulan Ramadan. Bintang Bollywood itu tutup usia pada tanggal 29 April 2020 karena kanker. Ia juga pernah didiagnosis tumor neuroendokrin sejak tahun 2018 dan dirawat di rumah sakit Mumbai pada awal pekan karena infeksi usus. Yang ke-11, Didi Kempot. Didi Kempot menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dikonfirmasi oleh sang kakak, Lilik. Lilik mengaku masih terkejut dengan kepergian sang adik yang terbilang mendadak. Bahkan Lilik masih bersama Didi Kempot sebelum pelantun tembang Cidro tersebut pergi ke rumah sakit. Pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 malam, Didi sempat mendengarkan lagunya. Kala itu, sebelum ke rumah sakit, Didi Kempot juga sempat berpamitan kepada sang kakak. Meskipun hingga kini pihak keluarga belum menyebutkan penyebab meninggoynya Didi Kempot, namun pihak Rumah Sakit Kasih Ibu Solo menyebutkan kondisi Didi Kempot sudah tak sadarkan diri sejak dibawa ke rumah sakit tersebut. Kondisi Didi Kempot pada saat dilarikan ke rumah sakit adalah henti jantung atau sudden cardiac arrest. Pihak rumah sakit sudah mengupayakan pertolongan semaksimal mungkin, tetapi akhirnya Didi Kempot tak tertolong lagi dan meninggoy dunia pada tanggal 5 Mei 2020 tepat di bulan Ramadan. Demikianlah kabar kita kali ini. Saya Bandit Gosip undur diri di hadapan Anda.